Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik penonton sekalian, kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring materi statistik matematika kelas 12. Nah, sekarang yang akan saya bahas adalah tentang menentukan min atau rata-rata dari data kelompok. Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan sangat berguna. Rata-rata dari data kelompok. Nah, kalau suatu data ditampilkan seperti ini, berarti data ditampilkan dalam bentuk data kelompok. Nah, data kelompok bedanya dengan data tunggal, dia memang dikelompokkan. Ada ciri-ciri khusus data kelompok seperti ini. Interval pertama 145 sampai 149. Jadi data kelompok mempunyai interval. Interval kedua, interval ketiga 4, 5, 6. Jadi data kelompok interval yang kita punya di sini adalah 6. Nah, itu dinamakan interval dari data kelompok. Kemudian ciri-cirinya lagi, data kelompok itu mempunyai rentangan nilai antara interval itu sampai interval lainnya. Jadi di sini antara 145 sampai 149 itu tadi namanya interval pertama. Nah, data apa saja yang dipunyai di sini? Yaitu 145, 146, 147, 148, 149. Kan itu data yang termuat di sini. Maka pada data kelompok ada dinamakan titik tengah. Nah, ini dia, tengah data. Dan ini dilambangkan nanti dengan X. Titik tengah data. Jadi X adalah titik tengah data. Ya. Nah, kenapa kita perlu titik tengah? Karena nanti kita menentukan min dari data tersebut. Oke. Nah, istilah lainnya lagi. 145, 150, 155 sampai 170 yang sebelah sini itu dinamakan adalah batas bawah kelas. Kemudian sebelahnya 149, 154, 159, 164, 169, 174 disebut dengan batas atas kelas. Nah, kembali kita ke interval. Antara interval 145 sampai 149 itu ada range atau lebar kelas. Nah, berapa lebar kelasnya? Artinya berapa data yang dimuat pada range itu. Nah, di sini ada lagi lebar kelas. Nah, biasanya kita pakai istilah I lambangnya. Ya, artinya juga lebar kelas itu semua data yang termuat pada interval. Semua data yang termuat pada interval. Ya. Jadi pada data yang Ibu tampilkan ini 145 sampai 149, I-nya pada data di atas adalah 5. Oke. Nah, itulah sebagian dari istilah yang ada pada data kelompok. Nanti ada lagi dinamakan dengan TP bawah kelas. Nah, TP bawah kelas berarti batas bawah kelas dikurang setengah. Ya, ada. Biarlah TP bawah kelas itu adalah batas bawah kelas dikurang dengan setengah. Berarti ini bernama TB. TP atas kelas, batas atas kelas tambah setengah. Oke. Nah, sekarang kita kembali kepada judul kita, menentukan min dari data kelompok. Jadi data ini tentukanlah min data tersebut. Jadi pertanyaannya, tentukanlah min atau X rata-rata. Oke. Nah, seperti rumus kita yang kemarin, data tunggal rumus minnya berlaku juga pada data kelompok. Berarti min tetap sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma F. Nah, pada data kelompok kita sesuaikanlah dari rumus ini. Kita sudah ada X. X itu apa? Titik tengah dari data kelompok. Berarti kita buat lambangnya X.
titik tengahnya. Artinya apa? Batas bawah tambah batas atas bagi 2. Kan itu caranya. Berarti ini kita jumlahkan bagi 2 menjadi 147. Kemudian I kita 5. Cara titik tengah yang cepat kita tambah dengan 5. Berarti menjadi 152. Tambah 5, 157. Tambah 2, 162. 167. Ini adalah 172. Oke. Dengan mudah kita dapat dengan rumus ini sigma Fx. Berarti kita kalilah F dengan X. Kita kalikan dia 11 kali 147 menjadi 1617. Kemudian 4 kali ini 608. 7 kali dengan 157 1099. Ini 810 2004 172. Kemarin sama, dapatlah kita jumlah dari kolom ini sigma F kali X sama dengan 6310. Sedangkan sigma F kita jumlahkan 15, 22, 22, 27, 39, 40. Berarti sigma F kita adalah 40. Data yang sudah kita dapat, kita masukkan menjadi X rata-rata kita. Ambilkan angkanya 6310 dibagi dengan 40. Sehingga rata-rata data ini adalah 157,75. Inilah dapat dari rata-rata data kelompok. Jadi mana data tunggal? Kita tahu ciri-ciri khususnya secara jajaran, secara distribusi data tunggal. Kemudian mana data kelompok? Oke? Lebih mudahnya lagi pemahamannya, coba kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini ada data, ada frekuensi. Sama pertanyaan Ibu, tentukan min. Tentukan min atau X rata-ratanya sama dengan berapa. Apa yang perlu kita pada data? Adalah X. Ya, apa X? Titik tengah data. Tambahkan bagi 2. 64 bagi 2 menjadi 32. I-nya 30, 31, 32, 33, 34. Berarti I tetap 5. Tambah 5, 37. Tambah 5, 42. 47. Kemudian 52. Apa kerja kita lagi? Karena X rata-rata tadi rumus kita apa? Sigma F kali X dibagi dengan sigma F. Sama. Berarti kita carilah ini. Buat kolomnya sigma Fx itu berasal dari penjumlahan Fx. Kalikan menjadi 64. Kita kalikan 148, kita kalikan 420, kita kalikan 846, kita kalikan 468. Kolom ini kita jumlahkan menjadi dia sigma F kali X sama dengan 1946 kita jumlahkan. Sedangkan sigma F-nya kita jumlahkan 6, 16, 34, 45. Oke, tinggal memasukkan, mencari rata-rata 1946 dibagi dengan 45. Hasilnya 2 desimal kita ambil 43,25. Oke nak? Itulah cara mencari rata-rata data kelompok. Jadi Ibu berharap kamu bisa mengerti dan video ini berguna untuk penonton lainnya. Oke, Ibu cukupkan sekian dari Bu Yen Fitri, Guru SMA Negeri 3 Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.